Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program laporan Learning Journal, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu di gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cermin perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Bersama saya, Sakira Novianti, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Halo pemirsa, pada pertemuan dan proses produksi minggu ini, tim melakukan perkembangan dan pendalaman terhadap investigasi terkait kinerja dan pelayanan transportasi publik, yaitu Trans Banten di Kota Serang. Proses yang dicapai meliputi koordinasi lintas divisi, riset lapangan awal, penyusunan naskah, serta pengambilan gambar awal di beberapa titik lokasi strategis. Setiap anggota tim melanjutkan peran sesuai job desk dalam struktur manajemen produksi. Di sini, Luvita sebagai produser, yaitu memimpin keseluruhan alur produksi, mulai dari penentuan angel investigasi, penyusunan kebutuhan produksi, hingga koordinasi antar tim. Produser juga memastikan izin liputan, penjadwalan wawancara dengan narasumber, dan mengawasi kelancaran proses produksi agar sesuai konsep. Kemudian, Givari Alifian Fikri dan Muhammad Zaki Ferdiansyah berperan sebagai tim kamera, di mana tim kamera bertanggung jawab dalam pengambilan visual di lapangan. Progres minggu ini mencakup pengambilan gambar B-roll halte Trans Banten, rute perjalanan, kondisi armada, dan suasana terminal. Pengambilan establishing shot lokasi inti, dokumentasi aktivitas warga yang menggunakan transportasi umum. Tim juga melakukan cek equipment, meliputi baterai, pencahayaan, dan stabilizer. Kemudian ada Nurlela dan Henry Suryana, yaitu berperan sebagai editor, di mana editor mulai mengumpulkan footage awal untuk progres broadcast. Selain itu, mereka membuat katalogisasi file video agar memudahkan penyusunan akhir. Editor juga memberi catatan mengenai kebutuhan pick-up shoot tambahan yang diperlukan untuk memperkuat narasi investigasi. Kemudian Jessica Cipta dan Ajudin Wahid sebagai reporter, di mana reporter bertugas memperdalam angel berita dan melakukan wawancara langsung dengan warga, sopir, dan pihak terkait. Progres minggu ini yaitu melakukan pre-interview dengan warga dan sopir angkot untuk mengetahui keluhan dan persepsi mereka, menyusun daftar pertanyaan utama dan pertanyaan follow-up untuk menggali data. Kemudian terdapat Sakira dan Amel Septiani, yaitu sebagai penulis skrip, di mana divisi skrip telah menyesuaikan penyusunan outline investigasi, yaitu struktur alur cerita mulai dari pembukaan, pengembangan masalah, kontras pendapat narasumber, hingga penutup. Draft naskah voice over dan pengantar reporter, skrip juga penyusunan narasi dengan footage yang sudah tersedia. Kemudian terdapat tim kreatif. Di sini seluruh anggota terlibat dalam pencarian ide kreatif pembukaan program, penyusunan konsep visual, poster, dan teaser. Penentuan tone liputan yaitu serius, kritik, namun tetap informatif. Kemudian terdapat Siti Aminajmia sebagai voice over, yaitu VO telah melakukan latihan tone dan intonasi sesuai genre
investigasi. Rekaman awal Scratch VO dibuat untuk membantu editor menyusun timeline. Kemudian di sini terdapat Nadia Azahra, yaitu berperan sebagai desain poster. Poster awal untuk promosi program telah dirancang. Poster mengangkat tema pelayanan publik, dilengkapi elemen visual Trans Banten dan judul utama program yaitu Sigap Fakta. Kemudian terdapat progres wawancara narasumber. Di sini terdapat warga, yaitu biasa, pengguna Trans Banten, pekerja, dan mahasiswa. Reporter berhasil mengumpulkan opini masyarakat terkait tingkat kenyamanan layanan Trans Banten, keteraturan jadwal keberangkatan, yaitu persepsi tarif dan aksesibilitas halte. Data awal menunjukkan pengalaman warga beragam, dari puas hingga mengeluarkan keterlambatan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu terhadap sopir, yaitu supir Trans Banten, angkot, dan juga ojek. Wawancara awal fokus pada dampak operasional Trans Banten terhadap pendapatan sopir angkot dan ojek. Perspektif sopir Trans mengenai tantangan operasional harian. Wawancara ini menjadi kunci karena memberi kontras antara kebijakan pemberitaan dan kondisi real lapangan. Kemudian narasumber yang ketiga terdapat Dinas Perhubungan, yaitu Dishub. Progres koordinasi sudah dilakukan untuk meminta waktu wawancara. Pertanyaan yang disiapkan berfokus pada evaluasi resmi Dishub terkait pelayanan Trans Banten, kebijakan perbaikan rute dan ketepatan jadwal, dan serta data penggunaan harian armada. Kemudian poin yang keempat yaitu hasil sementara investigasi. Ditemukan adanya perbedaan persepsi antara pengguna operator dan pemerintah. Transportasi Trans Banten ini dinilai membentuk mobilitas publik, namun masih memiliki kendaraan pada frekuensi armada dan kenyamanan. Persaingan dengan angkot masih menjadi isu yang mempengaruhi pendapatan supir. Kemudian poin yang kelima yaitu kendala yang dihadapi. Terdapat beberapa warga menolak diwawancarai, yaitu waktu wawancara dengan Dishub belum sesuai jadwal yang diajukan, kemudian cuaca tidak stabil sehingga memperlambat proses pengambilan gambar. Kemudian poin yang keempat, rencana kerja selanjutnya yaitu melengkapi pick up shoot berdasarkan catatan editor, menyelesaikan wawancara resmi bersama Dishub, melakukan final script untuk keperluan VO, melanjutkan editing final dan penyusunan grafis pendukung, merilis poster resmi program untuk promosi. Baik pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya Sekira Novianti pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya.